Tahun 2025, persaingan HP 2 jutaan semakin panas. Tapi kalau kamu mencari HP dengan performa stabil, efisiensi daya yang baik, dan tetap nyaman buat gaming, maka HP dengan prosesor Snapdragon adalah pilihan yang wajib dipertimbangkan. Nah, di video ini, aku udah kumpulin rekomendasi HP 2 jutaan dengan prosesor Snapdragon terbaik yang bisa jadi pilihan kamu. Jangan skip, karena mungkin ada HP yang selama ini kamu cari. Pertama, ada Oppo A60. HP ini punya desain yang tipis, tahan cipratan air, dan tahan banting, jadi lebih aman buat penggunaan sehari-hari. Layarnya IPS LCD, warnanya cerah dan enak dipakai buat nonton. Suara juga mantap karena udah stereo speaker, plus masih ada audio jack buat yang suka pakai headset kabel. Baterainya awet, ngecasnya juga cepat. Kapasitas memori luas, bisa ditambah micro SD, dan kameranya 50 megapiksel yang hasilnya lumayan bagus. Tapi, chipsetnya biasa aja, jadi nggak terlalu ngebut. Kameranya juga nggak ada ultrawide, dan sayangnya belum support jaringan 5G. NFC ada, tapi sensor gironya masih virtual dan cuma bisa deteksi 4 sentuhan aja. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Redmi Note 13. HP ini punya desain minimalis yang fresh dan udah ada sertifikasi IP54, jadi tahan debu dan cipratan air. Layarnya AMOLED, tajam, dan punya kecerahan tinggi, enak buat nonton atau scrolling. Suara juga mantap karena pakai speaker stereo, dan masih ada audio jack buat yang suka pakai headset kabel. Performanya pakai Snapdragon 685, cukup oke buat sehari-hari. Kameranya juga nggak mengecewakan, hasil foto udah lumayan. Fitur lainnya lengkap, ada infrared blaster, NFC, dan baterainya awet dengan pengisian daya yang nggak lambat. Plus, paket penjualannya masih lengkap khas Xiaomi. Tapi, belum bisa rekam video di 60 fps, jadi kurang smooth buat videografi. Terus, buat gaming berat, performanya bukan yang terbaik. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Oppo A3X. HP ini punya desain tipis, tahan cipratan air, dan udah punya sertifikasi tahan banting, jadi lebih aman buat dipakai harian. Layarnya IPS LCD dengan desain punch hole, tampilannya cerah dan enak dipandang. Ada fitur splash touch, refresh rate adaptif, dan pelindung layar ganda biar makin awet. Performanya cukup oke, apalagi kalau ambil varian RAM 6GB. Baterainya 5100 mAh, tahan lama, dan udah mendukung fast charging 45 watt, jadi nggak perlu lama-lama nunggu ngecas. Tapi, kalau ambil varian RAM 4GB, bakal kurang nyaman buat multitasking. Storage-nya masih pakai eMMC, jadi nggak secepat UFS. Sayangnya, HP ini juga belum ada NFC dan giro hardware, terus kameranya juga biasa aja. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Oppo A78. HP ini punya desain Diamond Matrix yang cantik dan kelihatan premium. Layarnya AMOLED Full HD+, tampilannya tajam dan enak buat nonton. Performanya juga oke, cocok buat pemakaian harian. Baterainya awet, ditambah fast charging 67 watt yang ngebut banget. Audio juga enak didengar, plus kameranya cukup bisa diandalkan buat foto-foto. Fitur lainnya lengkap, ada NFC dan fingerprint di bawah layar. Tapi sayangnya, nggak ada kamera ultrawide, jadi kurang fleksibel buat foto pemandangan. HP ini juga kurang cocok buat konten kreator yang butuh fitur kamera lebih lengkap. Terus, koneksi Bluetooth-nya agak lambat kalau dipakai buat perangkat wireless. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Realme 13. HP ini punya layar AMOLED 120Hz yang tampilannya oke banget, smooth buat scrolling dan nonton. Desainnya juga unik,
Terinspirasi dari jam tangan mewah, jadi kelihatan premium. Udah ada sertifikasi IP64, tahan percikan air dan hujan ringan. Kameranya pakai sensor Sony, plus ada pen stabil buat foto dan video biar nggak gampang blur. Ngecasnya juga kenceng banget, charger 67 watt bisa isi penuh cuma 47 menit. RAM 8GB enak buat multitasking, storage-nya udah UFS, dan fitur lainnya juga lengkap. Ada NFC, speaker ganda, gyro hardware, sampai fingerprint di layar. Tapi, buat gaming masih terbatas, jadi kurang cocok buat yang suka main game berat. Terus, nggak ada kamera ultrawide. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Oppo A3. HP ini punya desain yang tipis tapi tetap tahan banting, udah ada sertifikasi IP54 buat tahan cipratan air. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya lumayan oke buat foto-foto. Layarnya IPS LCD dengan tingkat kecerahan yang baik, ditambah fitur splash touch, refresh rate adaptif, dan pelindung layar ganda. Performa juga cukup lancar buat multitasking, apalagi dengan RAM 8GB. Baterainya awet, dan ngecasnya juga cepat, 50% bisa keisi dalam 30 menit aja. Tapi sayangnya, storage masih pakai eMMC, jadi nggak secepat UFS. Terus, nggak ada gyro hardware, jadi kurang maksimal buat beberapa game. Kamera juga cuma fokus di lensa utama, nggak ada ultrawide, dan rekaman video mentok di 30 fps. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketujuh, ada Vivo Y100. HP ini punya desain elegan dan unik karena bisa berubah warna. Chargingnya cepat, baterainya juga aman dan tahan lama. Layarnya AMOLED, cerah banget, enak buat nonton atau main game. Suara juga mantap karena pakai stereo speaker yang bisa sampai 300%. Performanya pakai Snapdragon 685, cukup oke buat harian. Kameranya juga bagus, bahkan di malam hari masih bisa diandalkan. Fitur lainnya lengkap, ada NFC, dan paket penjualannya juga masih komplit. Tapi, belum support jaringan 5G, jadi masih mentok di 4G. Kamera juga nggak ada ultrawide, jadi kurang fleksibel buat foto pemandangan. Terus, perekaman video masih mentok di 30 fps, belum bisa 60 fps. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.